Selamat pagi, selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Di hari yang indah ini, kita akan mendapatkan pencerahan atau pelatihan dengan materi komponen kurikulum sekolah penggerak dan akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa. Tetapi sebelum kita memasuki pelatihan ini, mari kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Veronica. Kepada Ibu, saya silakan. Baik, terima kasih untuk moderator dan untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Ibu Veronica sudah berdoa untuk kegiatan kita saat ini, untuk menghangatkan pikiran-pikiran kita untuk memasuki sesi tentang komponen kurikulum sekolah penggerak. Maka kita akan mendengarkan atau kita memasuki ice breaking. Saya akan menyampaikan, kalau bundaran HI itu diputar ke kiri 2 kali, kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa? Silakan langsung. Bundaran HI diputar ke kiri 2 kali. Kira-kira seperti apa? Mantap. Ibu Reli, terima kasih. Terlalu tepat jawabannya. Baik, Bapak Ibu peserta diklat untuk hari ini, kita semakin dipacu oleh waktu, kita akan bergegas dan kepada Ibu yang terhormat untuk menyampaikan materi komponen kurikulum sekolah penggerak. Kepada Ibu, saya silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kita semua masih bisa berkumpul di tempat ini, di mana pada hari ini kita semua berbahagia untuk mengikuti ini IHT pada hari ini, yaitu di mana saya sebagai pengawas sekolah di SMP Negeri 11 ini khususnya, saya akan memberikan materi yaitu tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Komponen utama pada hal ini yaitu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu mengenai karakteristik satuan pendidikan, di mana analisis konteks dirumuskan oleh sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial budaya, guru, dan tenaga pendidik. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Di sini visi adalah menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang, di mana sekolah juga akan menilai sesuai dengan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, tentang visi, yaitu nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya adalah misi. Misi adalah bagaimana sekolah mencapai visi yang telah dibuat. Berikutnya, tentang nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalani misi. Yang berikutnya yaitu tujuan. Tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Yang berikut, tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi. Yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan.
Yang keempat, kompetensi karakteristik yang menjadi keikhlasan lulusan sekolah dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, dari komponen tersebut, yang ketiga yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran selama setahun ajaran, berisi alur pembelajaran atau mapping yang sudah dijalankan oleh sekolah secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, dan pelaksanaan tersebut dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan pendidikan. Yang berikutnya lagi, komponen yang berikut, yaitu lampiran. Contoh-contoh rencana pembelajaran atau ruang lingkup kelas menggambarkan rencana pembelajaran pertujuan pembelajaran dan pertema sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Yang berikutnya contoh penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu penjabaran pilihan tema dan secara spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran berikutnya. Yang ketiga, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik yang ada di sekolah. Kegiatan kelima tersebut, komponen tersebut, Ibu sudah paparkan. Dan untuk selanjutnya, barangkali dari teman-teman atau Bapak Ibu guru setelah menyimak tentang komponen kurikulum satuan pendidikan, barangkali mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Silakan. Baik, terima kasih Bu atas penyampaian materi berkenaan dengan komponen kurikulum satuan pendidikan. Di situ ada beberapa poin yang amat penting, di mana ada visi, misi, ada pengorganisasian, ada profesi, ada pendampingan, bahkan ada lampiran. Terus ada karakter satuan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mari memberikan komentar atau apa yang mau ditanyakan, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik Ibu, mungkin dari saya akan bertanya sedikit tentang komponen kurikulum dalam satuan pendidikan sekolah penggerak ini. Tadi sudah dijelaskan sangat banyak tentang apa saja komponen yang berada dalam kurikulum satuan sekolah penggerak ini. Ini yang saya mau tanya satu ini Ibu. Tadi itu disebutkan ada komponen itu ada 6. Salah satunya itu tentang karakteristik. Ini saya mau mendapatkan gambaran lebih jelas Ibu tentang yang dimaksud dengan karakteristik ini yang seperti apa Ibu. Terima kasih. Ya. Baik Ibu Vero, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan ini saya langsung berikan kesempatan kepada Ibu pemateri untuk menjawab. Terima kasih waktu dan tempat. Barangkali mungkin sebelum Ibu memberikan jawaban, ada teman-teman lain yang bisa menjawab duluan. Barangkali ada yang bisa menjawab tentang komponen karakteristik. Kalau memang tidak ada, Ibu akan menjawab tentang komponen karakteristik. Di mana arti kata dari karakter itu sendiri yaitu sifat. Sifat di mana
anak didik. Sifat itu di sini terdiri dari sifat dari anak didik, sifat dari Bapak Ibu guru, sifat dari Bapak Kepala Sekolah, dan tenaga pendidikan yang lain. Nah, secara gamblang atau secara karakteristik komponen itu yaitu sifat di mana dapat mempengaruhi pikiran atau perilaku dan budi pekerti yang dimiliki oleh siswa dan warga di sekolah. Jadi di sini yang dikatakan komponen karakteristik yaitu sifat dan perilaku dan tingkah laku dan budi pekerti yang ada di warga sekolah itu sendiri. Terima kasih Bu atas jawaban yang telah disampaikan, yaitu tentang komponen kurikulum satuan pendidikan yang ditanyakan oleh Ibu Veko. Dan bagi kita semua mungkin masih ada yang ingin bertanya atau yang memberikan komentar. Saya persilakan. Iya, ada Ibu Reli, ada angkat tangan, silakan. Baik, Ibu Moderator dan Ibu Pemateri serta teman-teman IHT. Tadi kita sudah mendengar bersama-sama tentang materi komponen. Ada 6 komponen dalam kurikulum itu sendiri. Yang saya mau tanyakan di sini, kira-kira pengertian dari komponen itu sendiri apa atau apa itu komponen? Terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih. Saya akan menjawab yang ditanyakan karena memang materi ini adalah materi yang paling penting, yaitu komponen dalam kurikulum karakteristik. Di mana komponen itu sendiri adalah bagian dari keseluruhan unsur yang membentuk suatu sistem atau satuan. Jadi komponen itu terdiri dari keseluruhan unsur yang ada dalam bentuk sistem. Jadi dia berurutan. Komponen ini ada 6. Yang pertama tadi apa? Tentang karakteristik. Kemudian yang berikutnya tentang visi, misi, dan tujuan. Yang berikutnya lagi apa tadi, Ibu? Yang ketiga? Ayo. Ada tujuan. Terus kemudian yang berikutnya lagi? Ada apa lagi? Pendampingan. Ada pendampingan. Terakhir yaitu ada lampiran. Di situ komponen yang diatur itu sudah sesuai dengan urut-urutan. Jadi di sini komponen yaitu bagian seluruh unsur yang dibentuk oleh suatu sistem. Jadi berurutan. Barangkali mungkin itu jawaban dari Ibu tentang komponen. Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada yang raise hand, berarti materi ini telah disimak dengan baik. Karena berjalannya waktu kurang lebih sudah pas dan kita akan mengakhiri pelatihan ini dengan materi yang sudah disampaikan begitu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan buat pemateri kita hari ini. Terima kasih Bu atas materi yang telah disampaikan hari ini. Salam sehat selalu Bu. Dan bagi peserta hari ini tetap semangat karena masih ada sesi-sesi berikutnya, ada pelatihan-pelatihan berikutnya yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri yang lain. Oleh karena itu, saat ini tibalah di sesi yang terakhir, kita akan masuk dengan doa di mana kita mengakhiri kegiatan kita, dan doa ini dimohon kesediaan Ibu Reli untuk memimpin kita. Kepada Ibu Reli, saya silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya. Mari kita kembali tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena atas bimbingan, atas tuntunannya,
kita boleh melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Nelly, atas jangan bosan-bosan. Ibu mohon share ilmunya kepada kami semua. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, sampai jumpa lagi. Terima kasih Ibu. Terima kasih, selamat sore. Dadah. Dadah.